guys, pagi ini kami berada di Hotel Ramses Hilton, kota Kairo, Mesir. Liburan kali ini, saya bersama istri dan anak-anak, dan Daniel juga, kami melakukan wisata rohani ke Holy Land. Ada beberapa negara yang akan kami kunjungi, yaitu Mesir, Israel, dan Jordan. Kami memulai petualangan ini sebenarnya dari kemarin. Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan transit di Oman. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Oman itu sekitar 7,5 jam dengan Oman Air, dan kemudian transit 1,5 jam, kemudian lanjut penerbangan ke Kairo, Mesir dari Oman, dari ibu kota Oman ya, Muscat. Itu penerbangan sekitar 4,5 jam. Jadi total perjalanan penerbangan di perjalanan udara, penerbangan itu sekitar 12 jam ditambah transit sekitar 1,5 jam, ya sekitar 13,5 sampai 14 jam dari Jakarta sampai ke Kairo ini. Perbedaan waktu di Kairo ini 5 jam lebih lambat dari Jakarta. Kalau sekarang pukul 6:30 pagi, maka waktu Jakarta itu sekitar 11:30 pagi, siang, 11:30 siang. Nah, kami tiba hari ini sebenarnya tadi pukul 2 waktu dini hari, check-in hotel ini, dan sekarang sekitar 6:30 guys. Sudah siap-siap untuk sarapan, kemudian melanjutkan perjalanan ke ke daerah-daerah wisata di kota Kairo ini. Perjalanan kali ini memang agak spesial karena inilah perjalanan rohani, spiritual journey. Bagaimana kami akan melihat tempat-tempat yang banyak diceritakan di dalam Alkitab. Tentu berbeda dengan perjalanan kami sebelumnya. Ini lebih khusus karena ini menyangkut tentang kehidupan manusia ribuan tahun yang lalu yang diceritakan di dalam Alkitab. Kami akan kunjungi tempat-tempat yang menjadi bersejarah semenjak Alkitab itu ditulis ya. Yang diceritakan di Alkitab dari zaman Mesir sampai nanti ke Jordan. Semua cerita itu tentu menarik. Apalagi bagi teman-teman mungkin yang beragama Kristen atau Katolik. Tentu cerita ini punya makna berbeda. Di setiap cerita ini pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmahnya. Bagaimana waktu itu perjalanan orang-orang Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Nah, kami akan lakukan itu mulai hari ini sampai 12 hari ke depan. Ya, ikuti vlog kami, cerita kami, dan perjalanan kami ini. Ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang spesial karena menyentuh dengan spiritual, kerohanian. Nah, kami menginap di Ramses Hilton Hotel Kairo ini. Ruangannya cukup nyaman, besar, hotelnya juga, dan view-nya ini cukup menarik guys. Di sana itu Sungai Nil, ya. Nanti kami juga akan menyusuri Sungai Nil dan juga dinner di Sungai Nil ya. Mudah-mudahan itu semua acara bisa berlangsung dengan lancar, kemudian juga kami bisa ikuti semua, diberikan kesehatan, kekuatan ya. Nanti kita akan lihat view dari hotel ini, luar biasa sekali. Ikuti vlog kami, perjalanan kami ke Holy Land kali ini. Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye guys. Ini pemandangan dari lantai 23 Ramses Hilton Hotel di Kairo. Ini Sungai Nil. Nah, ini lalu lintas di pagi hari sekitar 6:30 lewat guys di kota Kairo ya, masih sepi. Nah, ini gedung-gedung sana. Dan itu ada menara tuh guys. Nanti kami cari tahu itu menara apa. Nah, kami
Kami ini dari lantai 23 Ramses Hilton, Kairo, Mesir, guys. Ini masih agak berkabut nih ya, mungkin polusi juga nih udara. Nah guys, nanti kami akan malam ini atau besok malam kami akan menyusuri Sungai Nil ini guys, naik cruise ya, naik perahu kapal, kita akan coba susuri Sungai Nil. Sungai Nil ini adalah sungai yang besar dan panjang yang melewati negara Mesir, makanya Mesir menjadi salah satu negara yang makmur karena dilewati oleh Sungai Nil ini. Guys, kami akan sarapan dulu. Halo Mami. Halo. Halo, pagi. Guys, saat ini kami ini ada di kawasan Giza di piramid. Ini Mesir terkenal dengan piramidnya, peninggalan zaman dahulu kala, zaman purba guys. Dan ini masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, salah satu 7 keajaiban dunia. Piramid ini merupakan tempat makam dari Raja Firaun, raja yang berkuasa di Mesir pada ribuan tahun sebelum Masehi, guys. Ayo kumpul di sini, ayo. Guys, ini piramid Raja Khufu di Giza, raja Mesir yang cukup terkenal. Cuacanya sangat panas ini, matahari bersinar dengan terik. Ini guys, tempat parkirnya ini ramai sekali kunjungan wisatawan, bis dan kendaraan mobil-mobil kecil. Guys, ini tempat pertama kali kami kunjungi selama di Mesir ini adalah piramid Giza. Guys, ini piramid Khufu, Raja Khufu di Giza. Ayo kita jalan dulu. Hai guys, sekarang kami nih sedang berada di piramid Raja Khufu di Giza ya. Ini di Kairo, tadi sekitar setengah jam dari kota Kairo ke Giza ini, dan kami berada di piramid ini, piramid Raja Khufu. Nah, bersama kami ada Ibu Yuli Chandra, ada Christine Elizabeth, ada Daniel Hermawan, ada di sana Christopher Timothy. Jadi kami kesini mau menantang
main catur. Oh salah ya. Kira kita mengadakan turnamen catur di depan Menara Giza. Piramid Giza. Nah, Master Daniel nih ada di sini. Gimana pendapatnya piramid ini? Ini kan masuk ke dalam salah satu 7 keajaiban dunia nih ya. Memang bagus ya, luar biasa tinggi begini ya. Zaman dulu udah bisa. Dengan batu-batu yang besar. Itu nanti kami ke sana guys untuk memvideokan batunya sebesar apa itu. Memang di kawasan sini ini daerah gurun pasir ya, daerah gurun pasir dan ada banyak piramid nih. Iya, ada Yang besar tuh. iya 6. yang sedang lah ya. Nah, tapi secara keseluruhan tuh banyak. Nah, ini piramid yang besar. Nah, di sana juga ada guys. Nah, tuh ya. Nah, tapi sekarang di sini ternyata banyak iya karena erosi, pengikisan segala macam guys. Tapi kalau di area ruang depan sini segala sekarang banyak berbentuk segi 4. Ada juga yang bulat. Ada bulat guys. Ini guys, batunya sebesar ini. Kita dari dekat. Batu di piramid Giza ini guys. Sebesar ini. Ini kita bayangkan dibangun ribuan tahun yang lalu ya. Ayo kumpul di sini panorama. Nah, Panorama di sini Bapak batunya Ibu. sebesar ini guys. Bapak Ibu, sekarang kita di 5 atau 18 ton. Tinggi piramida ini mulanya 146 meter. Namun karena pengaruh alam mengakibatkan terkikisnya bagian puncak ini dan luar piramida secara keseluruhan hingga ketinggiannya kini tinggal 136 meter saja. Sekarang di dalam piramida ini Raja Khufu terdapat lorong yang panjangnya 105 meter menuju 3 kamar. Kamar yang pertama berada di bagian bawah ini, namun belum sempurna dibahas Bapak Ibu. Sedang 2 lainnya terdapat di bagian atas. Salah satunya tempat penyimpanan mumi Raja Khufu. Ya, tidak ada mumi sekarang. Ini kosong Bapak Ibu. Ya, mumi di mana dipindahkan ke museum. Ya, sekarang di museum. Ini Bapak Ibu, karena hukum menterinya adalah 2 rak di atas ini bukan ya, yang pernah disembah. Penelitian ini masih terus dilakukan khususnya untuk menjawab dekat tinggi ini Bapak Ibu, pindahkan bumi dari sini ke museum. Dan juga ini kalau ada yang mau masuk piramida 20 menit naik, 20 menit Batu turun. di atas 40 menit. 80 ton. Ya, mau ya? Mau? Silakan. Ntar saya ditinggal sama bos. Ini berapa batu ini dalam piramida? Piramida Raja Khufu. Berapa batu? 2 juta Ada 2 juta 30 ribu 2 juta Saya 30 sudah ribu hitung batu. kemarin. Ya, sudah. Saya mikir Oke. yang itu yang besar tuh 80. Satu batu saja ini yang Satu paling besar di batu. bawah, yang kecil di atas. Satu batu 1 ton Satu sampai batu, 18 1 ton. ton. Satu batu Sampai saja ini. satu batu. Coba 20 ton, 1 ton. Kemarin ya? Ya. Sudah coba Pak. Oke, silakan Pak masuk piramida sekarang. Oke, Bapak Ibu, silakan ambil foto di sini 5 menit. Kemudian kita jalan bersama-sama ke ditemukan oleh
putri Firaun. Pada saat ia masih bayi, ia di sini. Yang di Sungai Nil dulu di sini. Ya, Guys, ya, tempat ya. Musa Sudah ada air sekarang. diketemukan Mencapai oleh Putri daerah Firaun di mana di daerah sini. Saat ini juga komplek Waktu itu Kristen ini masih di berada bagian dari Sungai Nil. saat ini lebar Sungai Nil semakin meningkat. Ya, ini juga menurut umat Yahudi ini juga Nabi Musa Bapak Ibu dan Nabi Jeremia bersujud kepada Tuhan di tempat ini di luar ini. Musa bersujud Bapak Ibu juga setelah terkena ini umat Mesir telah wabah ini dikatakan ya. Guys, ini gereja Yunani nih, gereja Greek. Guys, ini gereja gantung. Ini dalamnya gereja gantung, guys. Guys, kita mau pergi ke gereja Mukjizat. Bukan gereja sampah, tapi gereja Mukjizat. Drivernya orang Mesir. Ini guys, mulai banyak terlihat bisnis sampah. Ini sampah yang mungkin akan diolah lagi nih. Jadi area sini adalah tempat pembuangan sampah. Guys, ini gereja Mukjizat. Walaupun kita belum nyambung sampai sini, melalui tadi enak adem di sini. Nih, kita lagi ada di mana nih, Mi? Bukan, Mi. Gereja Mukjizat nih. Ya, karena di sini penuh dengan mukjizat, guys. Jadi kalau kita amati cerita di gereja ini adalah gereja penuh mukjizat. Walaupun untuk sampai ke tempat ini tadi melalui tempat pembuangan sampah, guys. Ya, ini cerita gereja yang penuh mukjizat. Oh ya.
guys, nama gereja ini adalah Cathedral of the Virgin Mary and Santo Samad. Ya, gereja mujizat ini guys. Ini gereja di dalam gua guys, tebing. Yang bagaimana cara membuatnya waktu itu ya, luar biasa. Ini guys, kami mau naik cruise menyusuri Sungai Nil di sore hari ini sambil menikmati sunset ya. Kita akan coba naik cruise ini guys. Guys, ini Andrea nama cruise-nya. Kami akan naik ini menyusuri Sungai Nil. Sambil makan malam guys di sini. Guys, malam ini kami telah kembali ke hotel di Ramses Hilton setelah selama 1 hari ini menjelajah kota Kairo dan Giza di dekat Kairo. Perjalanan dimulai ke Giza tadi pagi untuk melihat piramid, di mana piramid ini menjadi cagar budaya, menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia purba ya zaman dulu. Yang salah satu piramid yang besar adalah yang kami lihat tadi, piramid dari Firaun Khufu, itu setinggi 148 meter dengan jutaan batu dan berat satu batu itu beratnya tonan dan tersusun rapi. Luar biasa, kita nggak tahu bagaimana teknologi yang digunakan pada saat itu ya. Piramid itu dibangun 2580 tahun yang lalu. Kemudian juga ada piramid yang lain yang lebih kecil. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa manusia sejak zaman dulu sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian dari situ kami juga melihat Sphinx, patung berkepala manusia berbadan singa. Ya. Kemudian juga setelah dari sana kami berkunjung ke gereja Abu Serga, di mana di gereja ini waktu dulu sebelum menjadi gereja, tempat ini adalah tempat Tuhan Yesus dan orang tuanya mengungsi ke Mesir ketika Raja Herodes hendak membunuh para bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Mereka mengungsi ke Mesir dan mereka bertempat tinggal yang sekarang menjadi gereja Abu Serga. Mereka tinggal di sana 3 bulan 10 hari, kemudian mereka pergi lagi ke Mesir bagian selatan. Selain itu kami juga berkunjung di daerah sana dekat gereja Abu Serga ini, yaitu sinagoga Ben Ezra. Ini sinagoga yang di belakangnya adalah menurut cerita mereka bahwa di belakang itu adalah tempat di mana Musa diketemukan oleh putri Firaun ketika putri Firaun itu sedang mandi di Sungai Nil, di pinggiran Sungai Nil, dan melihat bayi Musa. Nah, pada saat itu Sungai Nil itu lebih lebar dari sekarang dan sekarang telah mengecil, dan di belakang gereja sinagoga Ben Ezra ini adalah tempat di mana Musa itu ditemukan oleh putri Firaun. Dari sana kami juga berkunjung ke gereja gantung, di mana gereja itu didirikan di atas kayu, ya. Dia seolah berdiri di atas, digantung. Nah, dari sana kami juga berkunjung ke gereja mujizat, ya. Orang sering kali menyebut gereja sampah,
Tapi karena apa? Karena di sekeliling daerah itu ketika kita menuju gereja ini merupakan tempat pembuangan sampah. Aroma bau sampah terasa sekali. Nah, tapi di gereja ini pernah terjadi mukjizat, ya. Nah, makanya lebih baik kita sebut gereja mukjizat. Itu Simon the Tanner yang mendirikan gereja ini. Gereja ini sebenarnya telah ada sejak abad ke-10 dari gua di wilayah tersebut yang telah dirombak, diukir sehingga menjadi sebuah gereja. Nah, dari sana kemudian kami mengakhiri perjalanan pada hari ini dengan makan malam di menyusuri Sungai Nil menggunakan perahu, ya. Perjalanan sepanjang hari ini cukup menyenangkan walaupun sangat melelahkan. Ya, mengikuti dan cerita-cerita yang ada di Alkitab, bahwa tempat-tempat yang dituliskan di Alkitab itu kami kunjungi. Kami lihat bahwa inilah saksi sejarah bahwa tempat itu memang apa yang dituliskan itu pernah ada di tempat-tempat tersebut. Itu dari kami. Semoga vlog part 1 ini menarik bagi kalian. Kami masih lama di sini dan akan buat vlog-vlog yang lebih menarik. Nanti kami akan berkunjung ke daerah-daerah yang lain selama 12 hari. Ikuti terus vlog kami di YouTube channel Denny Widya CBC. Bye-bye.